Selamat pagi semua, sobat pecinta durian dimanapun berada, khususnya durian premium. Saya tertarik ada sebuah quote ya, atau catatan, sebuah postingan yang ada di salah satu sosial media, yakni Facebook. Tanpa sengaja saya membaca itu dan saya sangat tertarik ya, karena di situ dikatakan Indonesia saat ini itu sudah bangga dengan kualitas durian yang dihasilkan selama ini. Artinya kita sudah merasa puas barangkali gitu ya, lebih tepatnya. Kita bisa menghasilkan, petani kita di Indonesia sudah menghasilkan durian dengan kualitas yang memenuhi 4 unsur, yakni yang pertama manis pasti ya, yang kedua itu seperti alkohol rasanya, jadi alkoholik. Ini adalah sebuah catatan ya, saya akan bacakan. Kemudian yang ketiga legit ya, ada juga pahit. Nah, ini 4 hal ini adalah kebanggaan atau kepuasan bagi petani durian kita di Indonesia. Padahal ada 2 hal lagi nih yang ditulis ya oleh salah satu postingannya Vega Natasha ya. Ini ada 2 hal yang terlewatkan agar kita bisa naik level ke level yang lebih tinggi, yakni yang kelima adalah aroma bunga. Maksudnya gini, durian pada umumnya itu kan memiliki aroma yang menyengat, dan untuk sebagian orang itu bisa menyebabkan pusing dan juga alergi gitu ya. Maka dari itu, bagaimana caranya kita sebagai petani di Indonesia itu bisa menghasilkan durian yang baunya itu aroma bunga, jadi enak gitu. Kemudian yang keenam itu kebas ya, ini yang paling jarang ya, kita nggak perhatikan yang 2. Jadi umumnya ya, apresiasi durian yang ada di Indonesia terutama itu antara nomor 1 sampai dengan nomor 4. Ada 2 hal ini yang sering dilupakan. Nah, tahukah teman-teman sobat pecinta durian bahwa negara seperti Malaysia kemudian Singapura itu sudah menerapkan yang ini. Jadi kualitas durian yang ada di sana itu bisa bersaing di kancah internasional atau diekspor ke berbagai negara maju ya, seperti Jepang, kemudian Amerika dan negara-negara maju lainnya. Karena diakui atau tidak ya, bahwa durian pada umumnya ketika sudah matang ya, itu baunya akan menyengat. Dan saya sendiri semenjak kecil sampai kurang lebih umur 30 tahunan itu seperti itu ya, mengalami hal yang sama. Ketika ada durian yang matang ya, itu baunya itu nyengat, jadi saya nggak kuat, akhirnya saya pusing gitu karena mencium aroma tersebut. Nah, tugas besarnya adalah kita sebagai petani durian di Indonesia ini teman-teman, bagaimana agar kita menghasilkan sebuah durian yang harumnya itu seperti aroma bunga. Jadi ibarat sebuah parfum teman-teman, parfum yang premium atau mahal itu baunya nggak menyengat, dia lembut, kemudian halus, itu nggak akan membuat kita pusing gitu.
Padahal sama-sama parfum, misalkan parfum yang aromanya bunga mawar misalkan. Ini sama-sama, tapi yang satu kelas biasa atau kelas ekonomis ya. Kemudian yang satu super premium yang dijual di mall-mall mewah misalkan, atau artis yang memakai misalkan. Itu beda teman-teman. Baunya nggak akan membuat kita pusing ya. Itu sama, ibarat durian super premium. Makanya saya mempunyai channel ya, channel durian super premium. Ini saya berharap bahwa di Indonesia terutama ya, itu akan maju pertanian duriannya ya. Seperti halnya di negara tetangga kita. Kemudian di sini yang menarik ya, sebuah tulisan yang menarik bagi saya. Nah, ini ya. Di Indonesia untuk marketnya untuk premium itu baru mencapai musangking dan duri hitam atau oci ya. Itu sudah kita sebagai kebanggaan di negeri kita. Padahal di sini teman-teman ada dua PR yang kita harus jalankan ya, yakni bagaimana durian kita menghasilkan aroma seperti aroma bunga, jadi nggak akan menyengat. Dan yang keenam adalah kebas. Nah, ini tugas besarnya teman-teman ya. Kemudian, nah di sini diibaratkan teman-teman, banyak ya di negara-negara seperti Amerika, orang-orang Jepang, Korea dan lain-lain, itu nggak menyukai yang namanya aroma keras ya, karena bagi mereka itu bisa menyebabkan muntah dan juga mabuk. Nah, bagaimana agar aroma durian yang pada umumnya menyengat dan bisa menyebabkan muntah dan pusing itu diperhalus dengan cara dibuang ya, gitu ya, dibuang dan akhirnya menghasilkan durian yang bisa diterima oleh semua kalangan, layaknya buah-buah yang lain gitu. Ini tugas besar kita sebagai petani durian di Indonesia. Jadi nggak cukup sampai durian musangking atau duri hitam yang harganya 1 juta, tapi aromanya masih sama ya dengan durian-durian yang murah gitu. Jadi menurut sini ya, di sini dikatakan durian dengan strata tertinggi ini adalah durian yang mampu memberikan sensasi di lidah ya, keluar sesaat seperti orang kesemutan mau makan nggak sabar gitu ya. Kemudian air liur terus mengucur saat mengunyah. Ini benar-benar durian yang super premium, seperti slogan daripada channel saya ya. Kenapa saya mengatakan durian super premium? Karena ada durian premium, ada durian super premium ya. Seperti itu teman-teman. Lalu tip-tipnya apa teman-teman? Nah, di sini yang berat di sini teman-teman. Durian kebas yang nomor 6 tadi itu kan memberikan sensasi kenikmatan yang tertinggi ya bagi penggemarnya. Durian ini hanya bisa dihasilkan dari durian yang berumur 20 sampai 30 tahun teman-teman. Jadi kayak nanam jati ya teman-teman. Pohon jati itu kan 30, 50 tahun. Bahkan ada yang berpendapat sampai 50 tahun. Nah, bayangkan di sini teman-teman. Kita biasanya kalau menanam durian 4 tahun, 5 tahun sudah panen. Kita mau nggak berevolusi ya dari 4 tahun kemudian sampai akhirnya kita panen 50 tahun kemudian. Nah, ini yang nggak mudah teman-teman. Tapi itu harus dicoba ya teman-teman, untuk generasi kita yang lebih baik ke depannya. Kita itu menghadapi tantangan yang sebenarnya luar biasa ya.
Jadi itu teman-teman ya, tadi unsur-unsur yang memang belum dikembangkan di Indonesia terutama. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya teman-teman, bagi kita terutama petani durian di Indonesia khususnya. Semoga bermanfaat.